modal, Heeh. berarti kan harus untung tuh kan. Betul, Nah, betul, betul. apakah ada hitung-hitungannya pas di dewan tuh? Kalau itu karena memang kita lahirnya dari ekonomi sih ya, Oke, maksudnya orang-orang bisnis, ekonomi bisnis. pasti ada lah hitung untung rugi itu hal-hal biasa lah, itu mah dalam apapun pasti ada lah. Ternyata malah minus kalau di dewan. Berbicara minus sih sebetulnya minus-minus banget sih enggak, Ya. karena memang ya itu tadi, anggota DPRD itu terpilih kalau Oke. nggak royal Mm-mm. tidak mungkin bisa terpilih menjadi anggota DPRD. Begitu kita tahu oh ternyata DPRD tugasnya A B C D begitu kan, setelah betul-betul kita memahami baru kita bisa berbicara, baru kita bisa mengeksekusi kan, sampai OPD mah kadang-kadang pusing kalau kedatangan kita karena udah pasti marah begitu kan. Termasuk Dinas PU pada saat itu. Jembatan pada 2022 tidak dilakukan pelebaran jalan, saya ancam sama Dinas PU, saya akan palangin mobil tronton saya bilang di PU sampai jembatan itu diperbaiki. Kalau memang PU tidak mampu, saya bilang pemerintah tidak mampu, bikin surat bahwa pemerintah tidak mampu, saya akan bangun dengan anggaran pribadi. Pada saat itu kan saya bilang, mau tidak mau kita harus memberikan fasilitas kepada mereka. Berapa banyak pajak yang diberikan oleh PAD industri juga dari kepada industri. pemerintah kan? Nah, itu juga harus difikirkan gitu. Makanya saya selalu mengkritisi terkait masalah infrastruktur. Karena kenapa saya kritis terkait masalah infrastruktur? Satu, karena bidang saya. Kedua juga, jangan sampai sekolah kita bagus-bagus, tapi begitu kita mau ke sekolah jalannya rusak, kan percuma kan? Iya kan? Betul, betul Kang Haji. Harus seimbang antara pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. Itu kan juga satu kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ekbis Banten, ketemu lagi dengan saya Rizal Fauji, pemred ekbisbanten.com. Hari ini kita bertemu dengan orang yang sangat spesial. Selamat siang Kak Haji. Selamat siang Kang. Erik Erlangga. Ini kita ketemu dengan Pak Erik Erlangga, anggota DPRD Kota Cilegon. Sekarang masih di Komisi 4. 4 masih. Oke, masih. Kebetulan saya ketuanya. Oke, ini menarik sebenarnya Komisi 4. Kita akan bicara dengan soal infrastruktur dan lain-lain ini. Karena memang itu selalu dibahas oleh teman-teman media. Oke, sehat Kang ya? Alhamdulillah. Saya manggilnya apa nih? Apa aja, mau Erik boleh, mau Akang boleh, mau yang penting jangan Dede. Dede jadi Dede gemes nanti. Tapi ini menariknya Sobat Ekbis Banten, beliau masih muda tapi pengalamannya sangat luar biasa. Amin, amin. Pengalaman di bidang usaha, pengalaman di bidang organisasi, apalagi bidang sebagai politisi muda. Beliau jadi anggota DPRD Kota Cilegon sejak tahun 2014. Betul. Mencalonkan pertama kalinya kemudian jadi. Alhamdulillah. Kemudian 2019 mencalonkan kembali dan Jadi kembali dan sekarang insya Allah akan jadi jadi lagi. Amin, 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 amin. Kita berdoa bersama-sama nih. Amin. Semoga pertarungan politik di 2024 ini juga mengantarkan beliau ke gedung parlemen kembali. Amin, Mudah-mudahan sampai pusat dong. Amin. Nggak mungkin Cilegon terus. Betul. Kalau politisi pasti punya target. Oke, politisi pasti punya target. Jadi pengusaha pun punya target. Betul. Nah. Ya. Baik, Kang Haji aja ya. Boleh apa aja Kang lah. Haji nih. Apa aja lah. Mungkin Kang Haji juga nggak serta-merta kemudian jadi anggota dewan dong. Betul. Ada pengalaman panjang misalkan. Betul. Mungkin ya meskipun Abah misalkan dulunya juga politisi, pengusaha, jawara gitu. Jadi ada influence gitu. Tapi setidaknya mungkin Kang Haji juga punya latar belakang yang membuat ternyata dunia saya ada juga di politiknya. Bisa diceritakan tidak Kang Haji? Mungkin Boleh. perjalanan karir sampai jadi anggota dewan itu seperti apa? Jadi kebetulan saya kan lahir di tahun sekian di bulan Desember, tanggal 17. Sama gitu bulan kan. Desember. Jadi saya dibesarkan kebetulan dari keluarga yang memang cukup lumayan keras. Kebetulan orang tua juga dulu di 99 itu menjadi politisi dari Partai Golkar. Dan juga memang pada saat itu anggota DPRD pertama untuk wilayah Kota Cilegon. Karena kan waktu itu kan Kota Cilegon keluar dari baru jadi provinsi juga kan? Betul. Nah, orang tua kita menjadi anggota DPRD. Nah, begitu berjalannya waktu, saya kebetulan karena memang pada saat itu politik itu rada keras. Saya, kakak saya, termasuk ada beberapa adik-adik saya itu dipindahkan sekolah di Bogor. Diungsikan semuanya. Nah, akhirnya kita sekolah di Bogor di SMA SD, SMP, SMA, bahkan di Insan Kamil Bogor.
di pondok pesantren. Mm. Setelah itu kita berjalan, lulus. Kebetulan karena memang di sana itu kan cuacanya rada dingin ya di Bogor ya. Adem. Adem, banyak apa namanya, sering hujan. Akhirnya adalah sedikit masalah, pindahlah saya ke Al Mubarak Serang. Oh, kalau Mubarak Kalau sendiri. Mubarak Serang. Oke. 6 sampai 8 bulan lah saya pondok pesantren di situ sampai lulus SMA kelas 3. Setelah itu baru saya kuliah di Untirta. Mm. Setelah kuliah di Untirta, saya itu 7 tahun di Untirta. Di Detik-detik akhir. jurusan apa deh? Ekonomi. Di ekonomi. Manajemen ekonomi. Oke. Di situ setelah dalam perjalanan memang karena berbicara kita kan namanya anak muda masih mencari jati diri, mulai aktif lah di organisasi awal di KNPI. Setelah awal aktif di KNPI sambil kuliah, sambil usaha pada saat itu ikut sama orang tua. Karena dulu waktu itu kita ada beberapa usaha di angkutan dan alat berat, saya mencoba mengikuti lah, mengimbangi dulu karena kebetulan beliau juga dulu pengusaha. Setelah tidak menjadi politisi di 2011-2012 lah. Berjalan dengan waktu, akhirnya di 2013-an lah kalau nggak salah, itu 2013-an kebetulan orang tua menjenguk almarhum Pak At ke Serang sambil komunikasi dengan beliau. Memang diamanati oleh beliau harus ada dari keluarga yang mencalonkan diri. Kebingungan lah Harus orang ada tua kan. penerus Harus lah ada istilahnya. penerus. Kebingungan lah pada saat itu orang tua komunikasi sama saya, kira-kira siapa ya? Saya bilang kakak aja, saya bilang gitu kan, karena kebetulan kan saya anak laki paling besar. Oke. Kita ini ada 9 anggota keluarga. Kakak pertama perempuan, kakak kedua perempuan, saya, adik saya laki-laki, adik yang kelima ini perempuan, keenam ini perempuan. Sampai mayoritas laki-laki kita tinggal 3, ada 3, sisanya perempuan semua. Kakak aja tuh, saya bilang begitu kan. Yang perempuan. Yang perempuan. Begitu dikomunikasikan nggak mau beliau kan. Jangan. Iya, karena beliau orang yang perempuan kata yang kakak nggak boleh kan sama suaminya Oke. juga. Akhirnya nggak mau. Ya sudah, pikir lagi siapa lagi kan. Akhirnya Gak ada ditunjuk, pilihan "Udah, lagi nih. kamu aja," katanya kan. Karena memang pada saat itu sebetulnya memang saya juga pengen fokus usaha. Memang usaha alhamdulillah lagi sedikit berkembang Lagi pada saat jalan itu, lagi gitu. jalan-jalannya. Duh, saya bilang gimana ya. Waktu kita kan mepet. Waktu itu kalau nggak salah di 7-8 bulan lah. Oke. Waktu itu kan, udahlah bismillah lah. Ya sudah, mulailah saya sosialisasi, komunikasi karena memang sambil membawa nama besar orang tua pada saat itu kan. Ya untuk wilayah Banten kan memang tidak bisa terlepas dari nama orang tua. Betul. Nah, kita sambil sosialisasi, komunikasi dengan masyarakat segala macam, dan alhamdulillahnya pada saat 2014 saya menjadi anggota DPRD Kota Cilegon, bukan paling muda, masuk ke deretan anak-anak Anak muda lah. Dan untuk karena pada saat 2014 itu masih di Dapil 1 Cibubur Cilegon, alhamdulillah juga saya mendapatkan suara paling tinggi di Dapil 1 Di pada dapil saat 1. itu. Anak muda pertama kali masuk. Betul, langsung Suara suara yang terbanyak. signifikan begitu kan, paling besar untuk di wilayah di Dapil 1 pada Oke. saat itu. Untuk urutan di tingkat Kota Cilegon pada saat itu kalau nggak salah saya di nomor 3 atau nomor 4 lah gitu tuh. Ya, itu kan akhirnya membuktikan bahwa mungkin orang tua tuh nama kita masih cukup lumayan baik nih Oke. begitu kan. Ternyata memang tidak semudah itu. Kita juga waktu di segi usaha itu, waktu kita pertama kali merintis di usaha juga sama, orang tua itu mendidik saya sangat lumayan biasa keras ke kita Keras. itu. Oke. Bahkan kita sampai suruh gotong-gotong ban tronton. Karena memang ya itu tadi, begitu sekarang kita merasakan, begitu kita punya usaha sendiri segala macam, oh ternyata memang betul, kita biar tahu beban solar dari tempat ke Cilegon sampai ke tempat tujuan berapa, biaya tolnya berapa, ban itu pakai berapa lama. Jadi memang itulah kita Bisa terhitung gitu. betul, yang namanya bahasa goblok tolol itu udah di kuping sama orang tua itu pada saat itu. Sama Jadi abah itu. begitu sekarang saya menjadi anggota DPRD itu dari 2014, yang namanya ada sedikit tegang di DPRD udah biasa. Karena apa? Sebelum Anda ngeliat tegang-tegang, saya di kantornya udah biasa dididik. tegang gitu tuh. Oke. Karena memang dididik sama orang tua kan keras. Oke. Ya itu alhamdulillah begitu 2014 saya jadi anggota DPRD, ya saya masih belajar lah pada itu kan, karena memang saya bukan memang lahir dari organisasi atau mungkin orang pergerakan. Oke. Jadi makanya masih banyak pembelajaran di situ. Bertanya dengan beberapa teman-teman senior, dengan orang-orang yang mungkin dari pergerakan, saya sedikit banyak belajar. Alhamdulillah memang pada saat 2014 itu saya dikasih nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. Karena waktu itu saya 2014 itu sebagai bendahara
kecamatan. Golkar Oke. kecamatan pada saat itu 2014. Naik di 2019 dalam perjalanan saya masih anggota tuh 2014 2016. Di 2016 apa 17 saya dipercaya oleh Partai Golkar untuk menjadi wakil ketua Komisi 3. Alhamdulillah berjalannya waktu di 2019 karena pertambahannya penduduk di wilayah Kota Cilegon, lahirlah Komisi 4. Hmm. Dan alhamdulillah juga pada 2019 2024 saya dipercaya oleh Partai Golkar untuk mendapatkan nomor urut 2. Karena Tahun kebetulan 2019 itu. 2019 Oke. karena kebetulan di Golkar itu ketua kecamatannya hanya dari Cibubur yang nyalon, dari Cilegon istrinya yang nyalon. Oke. Jadi makanya saya kedapatan nomor 2. Setelah saya duduk kembali menjadi anggota DPRD dan dipercaya oleh Partai Golkar menjadi ketua Komisi 4 sampai saat ini alhamdulillah. Setelah itu kemarin kan baru pendaftaran nih. Baru Ya pendaftaran. kan pendaftaran caleg, saya intip-intip ternyata saya dapat nomor 1 nih. Iya kan? Jadi mudah-mudahan dari karir politik dari anggota, wakil ketua dan menjadi ketua dari nomor 7, nomor 2, nomor Nomor 1, 21. iya kan? Nah, mudah-mudahan jenjang politik juga ada nih. Oke. Gitu kan? Karena pastilah semua orang punya angan-angan, punya cita-cita. Termasuk ya kata Kang tadi, usaha pun sama. Ya kita pun sama lah. Mudah-mudahan di 2024 ini mendapatkan suara yang cukup lumayan signifikan, bisa menghantarkan kita mungkin 2029 untuk menjadi anggota DPRD provinsi atau DPR RI, kan kita nggak tahu rezeki, atau Tinggal mungkin lihat kepala suaranya daerah. gitu. Tinggal kita lihat suara dan posisi elektabilitas kita ke depan kan, gitu Oke. kan. Soal ini tahun 2014 ya Iya. pertama kali mencalonkan. Itu kan masih belajar gitu. Betul, Masih melihat suasana di dewan itu seperti apa. betul, Mungkin pemahaman awal di luar kan berbeda ketika ada betul, di dalam. betul. Ada tidak? Misalkan shock, wah, kok gini amat ya. Hah, Jadi dewan kok begini ya, nggak sama misalkan. Pas lagi usaha misalkan. Kalau punya perusahaan kan iya. kelihatan tuh modal Hah, berarti kan harus untung tuh kan. betul, Nah, betul, betul. apakah ada hitung-hitungannya pasti di dewan tuh? Kalau itu karena memang kita lahirnya dari ekonomi sih ya, Oke. maksudnya orang-orang bisnis, Ekonomi bisnis. pasti ada lah hitung untung rugi itu hal-hal biasa lah, itu mah dalam apapun pasti ada lah. Ternyata malah minus sih kalau kerja dewan. Berbicara minus sih sebetulnya minus banget sih enggak, Ya. karena memang ya itu tadi, anggota DPRD itu terpilih kalau nggak royal tidak mungkin bisa terpilih menjadi anggota DPRD. Betul. Karena apa? Hampir setiap hari kita disuguhi oleh permintaan-permintaan dari masyarakat. Baik ada yang meninggal, ada yang menikah, ada yang acara ABCD segala macam. Itu udah pasti kita anggota DPRD disuguhi oleh hal-hal seperti itu. Makanya kadang-kadang ada beberapa cerita dari teman-teman kita yang menjadi kepala desa atau yang lainnya, masih untungan mereka katanya tuh. Cerita dari teman-teman. Iya, teman-teman. Karena apa? Kalau kepala desa ada dua kan? Antara mau tanda tangan yang menghasilkan, dalam hal ini AJB atau apapun itu, karena kan memang wewenangnya di Iya, situ, kewenangannya. atau sumbangan dari masyarakat. Tapi kalau anggota dewan kan enggak, iya kan? Betul. Sudah pasti mungkin masyarakat datang meminta, Pak besok anak saya mau lahiran begitu kan, atau mungkin besok ada acara pernikahan segala macam, itu kan pasti datangnya seperti itu. Tapi ya memang karena dulu kita sebagai pengusaha jarang lah begitu kan, memberikan support dan bantuan seperti itu, kecuali memang orang tua. Karena memang kalau orang tua dari sebelum saya mencalonkan menjadi anggota dewan juga orang tua sudah melakukan bagi-bagi. Karena memang begini, orang tua kan hampir setiap tahun itu membagikan beras di setiap kelurahan di wilayah Kecamatan Cibeber. Dari sebelum saya mencalonkan diri menjadi anggota Tokoh DPRD, masyarakat jauh-jauh soalnya. memang jauh-jauh hari. Karena memang orang tua berpikir melihat dari beberapa kejadian di televisi bahwa dijadikan satu tempat akhirnya ada korban. Ya kan? Nah, makanya didistribusikanlah di masjid-masjid di setiap kelurahan, Al-Qur'an, aqua, beras, termasuk kain kafan. Kenapa? Sempat dulu juga pertama kali mendistribusikan kain kafan itu menjadi polemik di masyarakat. Sangkanya ngedoain orang meninggal. Disuruh meninggal. Iya kan? Padahal kan asumsi begitu itu memang belum mengerti pada Ya, saat itu. Nah, betul. sekarang begitu diberikan pemahaman bahwa kadang-kadang kan orang kan namanya meninggal kan nggak bisa ngeliat hari, nggak Mendadak. bisa ngeliat jam juga Betul. kan. Nah, begitu pas meninggal malam, toko tutup, sedangkan persediaan kain kafan nggak ada, kan bisa dari masjid kan dipotong, mungkin kan pinjam dulu, setelah itu besok setelah toko buka bisa dikembalikan. Dan alhamdulillah ada beberapa kampung yang memang pernah saya datangi itu sampai saat ini masih ada.
Walaupun memang mungkin sudah ganti Betul. gitu, tapi masih ada kain kafan itu peninggalan, ibarat kata modalnya masih ada Modalnya yang masih ada. diberikan dulu sama orang tua. Nah, sedangkan posisi kita pada saat itu memang sampai saat ini masih muda kita kan, yang memang sosial kita dalam pengusaha kan beda, tidak dituntut untuk berbuat sosial yang terlalu tinggi. Tapi kalau begitu pas kita menjadi anggota DPRD, sosialnya kan harus tinggi, harus bisa Harus betul mengikuti, iya kan? betul, betul. Harus all out. Nah, makanya di situlah memang kadang-kadang rada sedikit bertolak belakang, dan apalagi kita posisinya masih muda, Betul. yang Masih pengen punya menghitung lah. kebebasan, masih pengen merasakan A B C D, atau mungkin dulu waktu kita menjadi pengusaha hampir setiap minggu atau bahkan setiap tahun kita gonta-ganti mobil, Iya. gonta-ganti ini segala macam. Tapi begitu kita menjadi anggota DPRD kan kita harus mikir lagi kan. Nanti kan asumsi masyarakat bahwa enaknya jadi anggota dewan, Bisa setiap ganti-ganti ini ganti mobil. mobil atau mungkin ganti handphone atau Betul. ganti apa segala macam kan begitu kan. Nah, ini juga yang memang saat ini kita rada sedikit mengerem, bukan memenjarakan diri sendiri sebetulnya, rada membatasi lah untuk Betul. hal-hal seperti itu. Makanya ya itu tadi, kadang-kadang saya juga suka ngobrol sama orang tua, duh kalau dulu nggak nyemplung, saya bilang begini kan, nggak mungkin kayak begini nih kan. Akhirnya kan begitu pas nyemplung, mau tidak mau Oke. kan kita harus berbuat juga buat Betul. masyarakat. Dan di 2014 2019 karena memang masa kita pembelajaran pada saat itu, akhirnya memang masih belum banyak yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini, aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Begitu 2019 2024, dan kebetulan saya juga menjadi ketua Komisi 4 yang memang membidangi infrastruktur, makanya kemarin di 2022 jembatan Ciberko sudah dilebarkan, dan juga di betonisasi di BBS juga alhamdulillah telah dilakukan, dan beberapa titik juga jalan-jalan sudah banyak dilakukan, termasuk perbaikan JLS walaupun tambal sulang Betul. bantuan dari provinsi juga kan alhamdulillah sudah dilakukan itu juga. Nah, makanya ya itu tadi, begitu kita tahu oh ternyata DPRD tugasnya A B C D begitu kan, setelah betul-betul kita memahami, baru kita bisa berbicara, baru kita bisa mengeksekusi kan. Sampai OPD kadang-kadang pusing kalau kedatangan kita karena udah pasti marah begitu kan. Termasuk Dinas PU pada saat itu, jembatan pada 2022 tidak dilakukan pelebaran jalan, saya ancam sama Dinas PU, saya akan palangin mobil tronton saya bilang di PU sampai jembatan itu diperbaiki. Kalau memang PU tidak mampu, saya bilang pemerintah tidak mampu, bikin surat bahwa pemerintah tidak mampu, saya akan bangun dengan anggaran pribadi. Pada saat itu kan saya bilang, alhamdulillah tidak lama diselesaikan oleh pemerintah, karena memang itu menjadi kredit, menjadi sangat luar biasa PR oleh masyarakat, oleh pemerintah. Masyarakat macet hampir setiap bulan puasa pagi karena sore. memang akses untuk menuju sekolah, ada RJ, SMP 5, SD Juara, terus juga ada beberapa sekolah lah di situ. Kalau masyarakat kan nggak mau tahu. Betul, betul. Taunya ada dewan di sini kan begitu. Betul. Dan posisinya juga, makanya saya juga minta kepada pemerintah pada saat itu, diberikan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu di tingkat RT, RW, kelurahan. Mana jalan punya pemerintah, mana jalan punya nasional, mana jalan punya provinsi. Oke. Iya kan? Karena itu juga perawatannya berbeda-beda, kewenangannya juga berbeda-beda. Tapi kan masyarakat taunya punya pemerintah kota Cilegon, iya kan? Pokoknya punya Pemkot, ada anggota dewan di situ. Ya Betul. harus diselesaikan kan begitu. Betul. Mau bagaimanapun ceritanya pokoknya harus diselesaikan. Ya itulah akhirnya kan menjadi beban buat kita. Tapi ya tergantung kita berkomunikasi dengan, dalam hal ini pemerintah eksekutif. Kalau memang kita berjalan dengan baik, alhamdulillah. Untuk di beberapa wilayah kita, memang PR kita saat ini hanya banjir untuk di wilayah Cibeber. Betul. Karena memang itu yang menjadi persoalan sebetulnya, karena untuk di beberapa daerah di wilayah Cibeber itu masih bantaran-bantaran sungai itu dibangun perumahan, dibangun rumah. Jadi itu yang membuat sempit aliran air gitu. Itu memang masih menjadi persoalan untuk saat ini ya. Untuk termasuk rumah saya juga waktu pada saat itu sering kena banjir juga. Karena kebetulan pinggir sungai juga kan. Gitu kan. Tapi memang menarik Kang Haji ini. Cilegon sebenarnya kan kota kecil. Betul. Betul. Tapi karena kotanya penuh dengan geliat ekonomi, yang kemudian masyarakat juga sudah semakin heterogen. Betul. Yang padahal mungkin persoalannya juga semakin kompleks. Betul. Nah, apalagi Cibeber itu kan udah heterogen banget sebenarnya kan. Masyarakat lokalnya tinggal di beberapa titik saja sebenarnya. Tapi ini juga mungkin menjadi tantangan Kang Haji nih. Dulu mungkin ada pengaruh orang tua lah. Orang tua sangat berpengaruh terhadap karir Kang Haji.
Tapi mungkin sekarang kan Kang Haji bahwa tidak hanya orang tua, sekarang ada Kang Haji gitu. Betul, Nah, betul. bagaimana cara Kang Haji? Maksudnya satu sisi eh, apa mengayomi masyarakat, satu sisi juga memberikan pemahaman ke masyarakat, atau satu sisi juga bahwa konstituen saya nih semuanya konstituen saya. Iya, iya. Ini kan mungkin ada cara-cara tertentu yang juga berbeda dengan orang tua. Kalau orang tua kan oh, itu tadi Heeh, beras kan heeh, kapan segala macam. Mungkin Kang Haji betul, punya punya sebagai anak muda ya. betul. Mungkin ada hal yang berbeda yang dilakukan Kang Haji terutama mungkin terhadap pemilih-pemilih pemula. Iya. Ini juga mungkin ada cara-cara lain lah Iya, di iya, luar iya, iya. kebiasaan Betul. apalagi mungkin Kang Haji dikenalnya, ini dewan gaul banget nih Heeh, soalnya. heeh. Karena mungkin ada di komunitas kadang nongkrong kadang gitu, Betul, tapi betul. ya berbeda lah dengan Iya. Abah dengan orang tua Kang Haji. Ya itu tadi paling kita pendekatan dengan mereka kan karena kebetulan saya hobi ngumpul dan sharing Mm-mm. dengan teman-teman Mm-mm. otomotif atau penghobi-penghobi yang lain. Jadi ya paling itu karena memang berbicara kalau penghobi salah satu contoh misalnya di otomotif Mm-mm. ya kan. Otomotif kan memang ada dari milenial sampai yang sudah senior juga Juga ada di banyak. situ kan. Ada semua yang udah tua juga ada di situ. Nah, makanya pendekatan kita hanya sekedar komunikasi dan Mm. diskusi. Cuman memang ada beberapa di beberapa tempat pemilih milenial ini kan saat ini cukup lumayan tinggi nih, Mm. ya kan? Ya paling pendekatan kita main di medsos. Oke. Karena memang mereka juga kan hanya pengen melihat eksistensi kita nih coba sih kan karena ya mohon maaf ada yang memang sudah usia kan nggak main di medsos Nggak main karena ya itu medsos. tadi mungkin nggak ngerti ataukah mungkin apa segala macam tapi kalau misalnya anak muda kan mayoritas anggota dewan yang muda pasti punya medsos baik Oke. Instagram, Facebook atau yang lainnya itu Nah, kan pasti punya. Nah makanya kita pendekatannya paling mereka diajak komunikasi, mm. diajak diskusi termasuk paling ya kita masuk di kira-kira di komunitas apa nih misalnya anak-anak musik ya walaupun saya nggak bisa musik ya Mm-mm. minimal komunikasi apa yang kira-kira kita bisa bantu begitu Oke. kan nah paling itu aja paling pendekatan-pendekatan kita. Termasuk background Kang Haji kan juga pesantren gitu. Betul. Saya yakin nggak mungkin apa meniadakan teman-teman santri dan lain-lain kan. Dan alhamdulillah kebetulan saya menjadi ketua ikatan alumni Pondok Pesantren Al Mubarak untuk Nah, se-Indonesia ini. Indonesia. Betul. Ini Untuk menarik saat juga ini. sih. Iya jadi Meskipun di Al Mubarak cuma 8 bulanan. 8 bulan 9 bulan apa Oke. 7 bulan 8 bulan lah Tapi kan segitulah. alumni. Betul, betul. Dan karena memang sampai saat ini karena kebetulan saya tidak pernah menghilangkan jasa para pengajar atau pendidik atau guru-guru saya hampir berapa bulan sekali saya main ke pondok pesantren. Oke. Karena saya selalu minta doanya kepada guru-guru. Oke. Terakhir kemarin waktu acara malam malam akbar kalau nggak salah malam malam puncak lah malam puncak acara apa namanya kelulusan murid-murid saya ke situ memberikan ya biasalah Motivasi. motivasi masukan segala macam termasuk ada beberapa anak baru juga yang selalu kita berikan motivasi karena kebetulan kan pondok pesantren luar biasa kan ngantri Ya makannya kan betul. ngambil nasinya dulu kan masukin ikan di situ di bawahnya ditumpuk apalagi Pengalaman. pengalaman jadi makanya itu tadi alhamdulillah kebetulan dipercaya sama apa namanya ketua yayasan dan juga apa Kiai Haji Mahmudi mempercayakan saya kebetulan sebelumnya Haji Munawir. Haji Munawir itu sebagai ketua Iqbal Ikatan Keluarga Besar kan diturunkan ke saya sebetulnya harusnya kebalik karena kebetulan Haji Munawir itu kan ada kelas jauh sama Oh, ada saya kelas kan. jauh. Nah jadi kebalik harusnya kan dari atas turun ke bawah. Dari bawah ke Ini atas. dari bawah ke atas tapi kayaknya nanti habis saya ini ke bawah lagi harusnya gitu. Tapi memang kita harus akui Cibeber juga kan sebagai pusat pesantren, Betul, pusat betul. tarekat. Betul, Sejak dulunya juga menjadi epicentrum untuk betul, tarekat seluruh Indonesia. betul, Di Jawa segala macam belajar tarekat ke betul, situ. betul, Selain betul, misalkan dari ke Syekh Asnawi atau Syekh betul, Abdul Karim gitu. betul. Nih, sebagai orang pesantren kan Pak Haji, Kang Haji paham betul soal itu. Ya, Jadi mungkin sedikit banyak lah, nggak ya, paham betul lah. maksudnya identitas Cibeber dengan Hah? semakin heterogennya masyarakat Cibeber, Hah? tapi satu sisi itu juga punya identitas Betul, pesantrennya. betul. Bagaimana Kang Haji melihat itu gitu? Kebetulan kalau saya sudah melakukan di kelurahan saya bahwa walaupun memang sebetulnya tidak boleh, Ya. tapi memang ini kita lakukan agar adik-adik kita nih di bawah lulusan madrasah khususnya ya, dia punya minat yang besar, punya impian yang tinggi bahwa lulusan madrasah bisa diterima mau di SMP negeri, SMA negeri atau SMK negeri. Makanya karena kebetulan hampir setiap tahun saya ini selalu dititipi oleh konstituen saya yang tadi Kakang bilang
Anggota dewan itu diasumsikan masyarakat kita punya rumah sakit pribadi, punya bank pribadi, punya sekolah pribadi, punya pabrik pribadi. Jadi segala macam kita harus punya. Nah, Palu makanya kan gada aja. iya, betul, apa lu perlu gua ada. Nah, makanya kita tergantung kita berkomunikasi dengan pihak sekolah, pihak-pihak yang lain yang memang kita jalin komunikasi, termasuk gimana caranya kemarin kita sudah melakukan di 3 tahun lah, 3 tahun ke belakang, orang yang ingin didorong Hmm. masuk ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah kita di Kelurahan Cibeber harus mempunyai rekomendasi dari madrasah. Dan kita sudah menjalin juga komunikasi dengan perusahaan-perusahaan, termasuk pada saat itu juga kita minta kepada lurah dan camat untuk memfasilitasi itu. Kata kita begini, karena kebetulan basic kita sebagai pengusaha, jadi kita tahu betul lah, pengusaha itu paling capek, paling males kalau sudah ada baik dari pemerintahan atau dari masyarakat datang proposal-proposal saja. Betul. Tapi pemerintah juga tidak memberikan memberikan kemudahan atau memberikan spesial lah kepada perusahaan baik dari izin apa segala macam begitu kan. Saya sampaikan pada saat itu kepada lurah dan camat. Saya bilang Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Camat, dibuatlah coffee morning. Kita list ada berapa perusahaan, masing-masing kelurahan saja kita buat. Jadi kita tidak harus rapat di kelurahan, tapi rapatnya nanti di masing-masing perusahaan tuh. Jadi kita tahu mereka membutuhkan karyawan atau enggak. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Pemerintah hadir dalam hal ini. Mungkin karena kelambatan mereka administrasi untuk ke perizinan, akhirnya menjadi terhambat apa segala macam, atau mungkin mau ada perpanjangan, mungkin pemerintah bisa bantu dalam hal ini kelurahan kecamatan. Dan tokoh masyarakat di situ hadir. Apa sih perusahaan ini bergeraknya di bidang apa segala macam. Saya hitung di Kelurahan Kalitimbang itu ada 3 madrasah. Saya sudah komunikasi dengan beberapa teman-teman pengusaha. Mereka siap dan alhamdulillah sampai saat ini mereka ada yang memang sudah berjalan dengan beberapa madrasah yang ada di situ. Saya bilang, sekolah-sekolah kayak RJ, sekolah-sekolah yang swasta yang cepat menjadi besar, karena memang dia ada donatur tetap. Ada komite yang memang mungkin orang-orang yang mampu gitu kan bisa menjadi supplier supplier juga untuk sekolah itu. Sedangkan madrasah sekarang hidup enggan mati pun tak mau. Nah, itu. Karena supportnya nggak ada. Bahkan kemarin saya kan kebetulan saya juga pengurus madrasah juga saya. Di Madrasah Ciberko itu saya pengurusnya, kebetulan pengurus besarnya. Jadi saya tahu betul bagaimana kondisi madrasah, honor gurunya segala macam. Jadi begitu kita hitung, kita mengandalkan dana bos. Sedangkan saat ini nggak bisa disamaratakan dana bos itu kan. Tergantung siswa, jumlah Iya. siswa. Nah, sedangkan posisinya siswa di madrasah itu bukan tiap tahun naik, tapi turun. Betul. Kan bingung kadang-kadang kita dibilang, aduh gimana? Yang ada bukan plus tapi minus. Nah, menutupi minus ini dari mana kalau bukan dari support dari teman-teman pengusaha. Dan memang itu sudah diwajibkan CSR itu diberikan kepada masyarakat. Tapi posisinya saat ini ada beberapa CSR itu kan masuknya ke tingkat kota. Kalau ya lembaga. Kan? Betul. Ada pengelola CSR kan. Tapi terkadang memang sasarannya kurang pas menurut kita. Nah, makanya dibuatlah kita dengan inisiatif saya secara pribadi karena memang saya punya kedekatan dengan teman-teman pengusaha di situ. Ya udah saya bilang cobalah dibantulah, saya bilang mau berapa mampunya untuk madrasah begitu kan, untuk keberlangsungan mereka guru ngaji segala macem. Ya alhamdulillah. Karena yang tahu kondisi sebenarnya orang di situ kan. Ya kalau misalnya CSR memberikan bantuan dulu kepada ring 1 kah atau ring-ring yang terdekat lah intinya kan. Iya betul. Dengan pabrik itu kan karena memang betul terdampak. Tapi posisi yang jauh ini gimana nih? Iya kan? Sedangkan kita juga punya industri ini perusahaan-perusahaan walaupun tidak sebesar-besar seperti di Chandra Asri, Asaimas atau yang lain gitu kan. Dapil yang lain lah. Kecil betul, industri-industri kecil. Ya mudah-mudahan kan dengan adanya mereka entah seperak 2 perak bisa membantu madrasah kan lumayan juga. Tapi alhamdulillah memang sudah lumayan. Sudah berjalan. Ya. Ini Kang Haji. Ya. Ini soal kepemimpinan juga di Kota Cilegon sebenarnya. Mau tidak mau kita harus bilang bahwa Golkar itu oposisi. Betul kan? Betul, tapi kan tidak ada oposisi kalau di daerah. Nah, emang tidak ada oposisi, tapi setidaknya mungkin suaranya terdengar lah. Kekritisannya muncul. Iya. Atau selama ini kan kita juga
Oke lah, tidak semua dewan juga untuk berani Iya. berbicara dan Heeh, lain-lain. Yang mestinya memang yang banyak bersuara kan dari Golkar. betul. Bagaimana misalkan ketimpangan atau bagaimana Kebijakan-kebijakan pemerintah lah kebijakan-kebijakan intinya. pemerintah yang belum berpihak terhadap Betul, masyarakat gitu. betul. Nah, bagaimana dan apa yang sudah dilakukan dengan Haji? Kebetulan kalau kita ini kan fokusnya di infrastruktur ya, Ya, di karena Komisi memang itu 4 di lah bidangnya. kita ini. Karena kan kita juga takutnya kalau misalnya terlalu Jauh fokus melebar. kepada yang lain kan kata komisi yang lain, lu Eh, menyeberang-nyeberang aja katanya kan, udah ini fokus aja bagian di tempat kita lu. dong Uang katanya. tempat lu aja belum beres katanya kan. Nah, makanya kemarin kita sempat fokus kepada infrastruktur dan alhamdulillah memang menjadi polemik. Dulu kan sempat Kota Cilegon itu di 2022 itu dikenal oleh masyarakat bahkan LSM. Hmm. Jalannya ajur muk-muk begitu kan. Padahal kotanya kecil, Kotanya industri kecil, banyak, industrinya banyak. uang melimpah sebenarnya. Betul, sebetulnya banyak. Karena apa? APBD kita ini kan 2 sekian triliun Mm-mm. dengan jiwa penduduk 500 ribuan. Mm. Kecil, iya kan? Iya, Tapi perbandingannya kecil. iya makanya kan kata kita juga nggak masuk logika menurut kita dengan hal seperti itu. Makanya kita mengkritisi pemerintah dalam hal ini kayak JLS mau diberikan kepada pusat, mau diberikan kepada provinsi. Apakah komunikasi kita dengan provinsi atau pusat sudah baik? Nah, betul. Kita lihat saja dulu infrastruktur punya provinsi atau pusat sudah baik belum? Mm-mm. Kalau belum, berarti kan komunikasi kita ke pusat juga belum baik. Si buruk. Iya, kalau ini diserahkan kepada pusat atau provinsi, otomatis masyarakat ada perbaikan jalan misalnya, jalan rusak, kan teriak kepada pemerintah Kota Cilegon. Gampang aja nanti pemerintah Kota Cilegon. Itu bukan punya kita, punya Kewenangannya provinsi atau provinsi. pusat. Oke. Iya kan? Sedangkan yang tadi saya bilang dari awal bahwa masyarakat tidak tahu ini punya provinsi, punya pusat segala macam. Untungnya sampai saat ini JLS masih punya pemerintah Kota Cilegon. Nah, makanya maksud kita tinggal diperbaiki. Karena kebetulan memang pada saat adanya JLS saya belum menjadi anggota dewan. Oke. Tapi saat ini kita rasakan salah satu adanya JLS ini mengurai kemacetan di jalan Di protokol. protokol. Kalau nggak ada JLS, udah pasti nggak bakal bisa jalan itu perjalanan protokol. Yakin. Coba pagi sore di situ, udah luar biasa kendaraan-kendaraan besar segala macam di situ kan mobil karyawan segala macam, udah yakin pasti crowded. Tapi dengan adanya JLS, walaupun memang itu dimanfaatkan oleh industri, karena kan Kota Cilegon kota industri kan, Kota industri, betul. iya kan? Mau tidak mau kita harus memberikan fasilitas kepada mereka. Berapa banyak pajak yang diberikan oleh PAD industri juga dari kepada industri. pemerintah kan? Nah, itu juga harus difikirkan gitu. Makanya saya selalu mengkritisi terkait masalah infrastruktur. Karena kenapa saya kritis terkait masalah infrastruktur? Satu, karena bidang saya. Kedua juga, jangan sampai sekolah kita bagus-bagus, tapi begitu kita mau ke sekolah jalannya rusak, kan percuma kan? Iya kan? Betul, betul Kang Haji. Harus seimbang antara pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. Itu kan juga satu kesatuan. Orang mau datang ke rumah sakit, iya kan? Hamil misalnya lagi mau ngelahirin, jalannya rusak, lah keguguran tengah jalan nanti kan. Rumah sakit sih bagus. Betul, betul. Nah, sedangkan rumah sakitnya sudah ya nggak beda jauh mungkin dengan Siloam atau Oke. yang lain lah. Tapi menuju ke sananya acak-acakan, yang ada keguguran dulu nantinya. Iya kan? Betul, memang harus seimbang lah. Untuk mengangkat ekonomi masyarakat pun sama. Infrastruktur tuh harus Harus baik. baik. Karena apa, Kang? Saya menjadi anggota DPRD kan dari 2014 sampai saat ini. Itu juga saya merasakan. Dulu di Kecamatan Jember itu ada jalan menuju ke Cikerai segala macam itu sebelum dibetonisasi, harganya murah, Kang. 200-300 ribu. Saat ini sudah nggak ada harga segitu, Kang. Itu baru masuk betonisasi, Kang, belum ada pelebaran. Apalagi kalau sudah ada pelebaran, itu sudah pasti sangat luar biasa. Makanya kemarin saya komunikasi dengan Bu Kepala Bapeda, termasuk Kadis PU, saya sampaikan bahwa coba sih, ini kan perencanaan ada di Bapeda nih. Iya, betul. Eksekusinya kan ada di Dinas Di PU nih. PU. Iya kan? Tapi kan usulan dari mereka juga. Coba sih fokus kata kita. Apa sih kira-kira tahun ini? Kan ada tupoksinya masing-masing. Kalau terkait masalah tambal sulam, itu kan sudah ada itu mah. Mereka sudah punya datanya. Berapa luas sih wilayah Kota Cilegon yang rusak? Bertahap mana dulu nih? Setelah itu pelebaran jalan. Karena saya sampaikan bahwa akses dari jalan protokol menuju JLS itu aksesnya masih minim, sempit. Iya, betul. Mulai nih buka nih, dibuka, dilebar-lebarin tuh sedikit-sedikit. Mana dulu, misalnya masyarakat ada yang masih keberatan, kita fokus dulu yang mana dulu. Kita rasa kalau misalnya salah satu contoh misalnya ada salah satu
jalan yang memang masyarakatnya masih belum mau. Kan nggak mungkin semuanya nggak mau. Tinggal kita datengin aja satu-satu. Mau nggak dibebasin? Nanti kita berikan pemahaman imbasnya A, B, C, D segala macam. Ya kan? Harga juga Iya, pasti kan ada yang welcome. Misalnya kekeh nih ada yang nggak mau. Tinggal dulu. yang Di mau dulu. yang mau aja dulu. Pasti kan nanti kalau misalnya yang maunya sudah banyak, ternyata tinggal dari 10 orang yang nggak maunya cuma 2, kita tinggal komunikasi. Udahlah, tanah lu gue bayarin sekian lah. Ya kan? Yang penting gue buat lebaran tuh, yang lain soalnya udah mau dilakuin ininya. Pasti lambat laun juga mau. Betul. Iya kan? Atau misalnya dia nggak mau nih, nggak mau lah, saya mau disediain tanah baru. Kalau orang yang nggak banyak, kan enak. Pemerintah punya tanah pemerintah kan, tinggal dipindahin aja ke situ. Udah gue bikinin rumah ini segala macam tuh, udah tinggal tempatin, tapi lo geser ya, kan biayanya lebih sedikit menurut saya. Relokasi lah. Iya. Tapi kan itu yang tidak dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini. Makanya kenapa saya kenceng, saya minta itu untuk dari Kalitimbang sampai Cibubur itu bisa dilakukan pelebaran. Karena memang akses pendidikan, akses masyarakat di situ sekarang perumahan sudah cukup lumayan Padat banyak. sekali di situ. Cibubur itu saat ini kan menambah jadi 10 kursi. Yang awalnya 9 kursi. Berarti kan DPT-nya juga Bertambah karena Bertambah. perumahan kita sangat luar biasa banyak, Kang. Apalagi ada perumahan BCA. Perumahan apalagi lah itu banyak ke di situ. wilayah JLS sebelah sana juga Banyak banget, banyak, Kang. Ini kan sudah pasti menambah penduduk. Otomatis kan kita yang katanya kota industri. Welcome juga dong kepada masyarakat yang memang sudah membayarkan Ya. pajaknya kepada pemerintah. Kita harus menyambut mereka, memberikan fasilitas yang terbaik. Saya juga sarankan kepada Kominfo pada saat itu, karena kan mitra kita juga. Saya belajar waktu itu di Kota Bandung. Oke. Di sana tersentral, Kang, di Kominfo, di comment center situ. Kita mau klik misalnya info Cilegon, aplikasinya misalnya. Kita klik, saya butuh rumah sakit nih. Misalnya ada saudara saya atau konstituen saya sakit misalnya. Rumah sakit mana yang kosong? Tinggal dibuka aplikasi. Oh, rumah sakit ini. Jadi tidak ada alasan rumah sakit kamarnya penuh, A, B, C, D. Nah, itu. Sedangkan masyarakat kita datang ke RSUD, Penuh. iya kan? Penuh. Kita nggak tahu real betul penuh atau tidak. Tapi kan kalau di situ ada aplikasi, oh ini penuh. Oh ya udah, berarti kan kita jangan ke situ dong. Cari tempat lain dong. Oke. Iya kan? Kita pengen informasi lowongan kerja. Perusahaan mana sih yang ada lowongan kerja? Ada di situ. Kita pengen tahu jalan ini macet atau enggak, kita bisa lihat di aplikasi itu. Kita sudah sampaikan kepada Dinas Kominfo pada saat itu untuk mensentralkan aplikasi-aplikasi yang ada di OPD kepada Dinas Kominfo. Kominfo. Setelah itu nanti Dinas Kominfo yang mencerna itu, mengelola itu agar bisa mengaplikasikan kepada semua. Jadi nanti dibikin, tinggal disampaikan kepada masyarakat gitu loh. Termasuk saya juga menjadi masukan juga pada saat itu juga pada Dinas PU. Ada namanya mantri jalan. Ya kan? Ya betul. Kita harus bayar lagi menggunakan APBD untuk orang yang ada di situ. Betul memang untuk mengurangi pengangguran. Tapi apakah tidak APBD kita untuk fokus kepada perbaikan jalannya? Fungsinya. Betul. RT RW saat ini sudah diberikan honor. Ya kan? Manfaatkanlah mereka agar mereka juga berbuat untuk masyarakatnya. Karena Lingkungannya. apa? Dia nih moto nih, jalan rusak, ya kan? Iya ya, pengaruh. Sekarang mah RT RW diberikan honor, bisa lo jalan rusak diperbaiki sama mereka. Padahal dinas terkait, dia kepanjang tangan dari dinas terkait. Nggak Iya perlu kan? ada mantri Nggak jalan. perlu ada mantri jalan menurut saya. Tinggal komunikasinya saja dijalin. Gitu kalau menurut Oke. saya. Untuk menghemat APBD lebih baik difokuskan kepada yang lain. Infrastrukturnya. Betul. Nah, ini persoalannya apa sih, Kang Duan? Persoalan saya belum minum dulu nih, Kang. Boleh minum Ini sambil silakan sambil minum. Iya, persoalannya masih belum minum. Sambil minum. Sebenarnya kan Hmm. kalau kita melihat Cilegon sangat kecil. Kemudian PAD besar, Betul. APBD besar. Betul. Kalau ngelihat inflasi sekarang juga misalkan beberapa daerah di Banten sekarang itu kan defisit, Mm-mm. tapi Cilegon tidak. Mm-mm. Ya kan? Betul. Jadi apa sih persoalan sebenarnya kan harusnya mudah terurai. Kalau menurut saya sih kemauan dari kepala daerah, kemauan dari OPD terkait. Tentu pimpinan dulu lah misalnya. Pasti. Kalau wali memang kotanya sekiranya mau kerja, kerja. ya sudah. Bahkan kan pada saat itu juga saya sampaikan kepada saat rapat anggaran, OPD yang tidak bisa melakukan kegiatannya atau kerjanya, bikin surat, saya mundur jadi kepala OPD. Selesai. Iya kan? Nah, itu itu berjalan benar, betul. di wali kota. Iya, Kan wali kota tinggal instruksikan. punya kewenangan kan? Saya mau kegiatan triwulan pertama dimasukin di triwulan pertama, atau misalnya kegiatan di reguler dimasukin di reguler, jangan nanti dikerjain di perubahan. Kan tinggal dibikin. Kalau misalnya melakukan hal seperti itu, saya turunkan, atau misalnya saya pecat, saya pindahin, kan bisa begitu.
Mestinya bisa. Harusnya, karena kan kebijakan di sini ada di kepala daerah, Oke. bukan ada di OPD-nya atau bukan ada di DPRD. Oke. Kan keberhasilan OPD, keberhasilan kita DPRD. Karena apa? Kita berarti ngawasinnya bener, ngontrolnya bener. Betul. Kegagalan mereka ya kegagalan kita juga. Makanya kenapa kita Komisi 4 kenceng fokus konsen terkait masalah infrastruktur dan yang lain, karena itu tadi yang saya bilang. Saya di setiap beberapa wawancara termasuk podcast-podcast dengan media-media yang lain saya sampaikan, keberhasilan DPRD adalah ya keberhasilan OPD juga, keberhasilan OPD keberhasilan DPRD juga. Ya sama, karena kita mitra. Oke. Kita ini DPRD kan hanya mengontrol mereka. Tidak bisa kita memberikan anggaran kepada mereka, tidak bisa kita misalnya memberhentikan mereka, karena itu ada di wali kota. Anggaran kan yang mengusulkan mereka, yang ketok palu kita. Gitu. Antara kita dicoret atau enggak kan gimana? Memang sebetulnya ada di kita juga. Misalnya kita enggak logis nih dicoret, tapi kan kembali lagi nanti kan di Bapeda juga perencanaannya kan gitu. Nah, satu lagi mungkin soal digitalisasi tadi. Mm-mm. Ya mau nggak mau kita tahu bahwa Cilegon itu sebenarnya kan daerah industri, mestinya Betul. secara apa ya, fasilitas secara digital juga sudah mumpuni. Harusnya. Termasuk tadi misalkan Cilegon Satu Data misalkan ya, Iya. kayak di Bandung Satu Data, semua Heeh. informasi soal rumah sakit, pelayanan publik ya Betul. istilahnya, termasuk sekolah mungkin Betul. dan lain-lain, mestinya orang itu tinggal klik Betul. bahwa Betul. oh ada di sini nih. Ini juga saya kira secara SDM juga sudah mumpuni, Betul. ASN juga sudah mumpuni Betul. gitu. Ini juga persoalannya di mana sih? Iya, itu tadi Kang. Sebetulnya keseriusan. Karena apa? Saya waktu itu juga di saat rapat anggaran itu berbicara juga kepada OPD. Anggaran juga besar di Kominfo kan? Betul, karena saya bilang begini. Ini kalau kita nih Kang, kalau baca koran nih kan, malas nih Kang. Iya kan? Kalau kita nonton TV mungkin lama-lama juga jenuh. Oke. Tapi kalau kita sambil santai, misalnya di alun-alun nih, kan kota Cilegon nih lagi target untuk membuat di 43 kelurahan di 8 kecamatan. Ya kan? Alun-alun. Alun-alun, oke. Ruang publik lah. Iya, ruang terbuka ruang terbuka terbuka hijau. publik, ruang terbuka publik, bukan RTH dulu, RTH memang. RTH, Sekarang ya. RTP, ruang terbuka publik. Oke. Karena itu kan mitra juga kebetulan Perkimnya di Komisi 4. Oh iya, Komisi 4 juga, betul. Saya bilang Perkim dengan Kominfo kerjasama. Dibikin di situ videotron, saya bilang begitu kan. Kan ada loh lapak untuk orang jualan. Kita sambil makan bakso kah, makan mie ayam kah, makan gorengan atau makan apapun lah intinya sambil ngumpul-ngumpul sambil rekreasi. Kan sambil ngeliat tuh di videotron kan. Sosialisasi pemerintah misalkan. Pemerintah APBD-nya sekian, kegiatan wali kota hari ini itu, wali kota ini, anggota DPRD ini, segala macam. Jadi di situ ditongolin videonya tuh. Jadi kan kita juga sosialisasi kepada masyarakat, transportasi publik, iya kan? Betul. Tapi itu sampai saat ini belum dilakukan. Boleh Akang akses? Mau OPD mana? Macet mayoritas. Makanya kita juga dari media juga kadang melihat ya contoh kecilnya mungkin website Iya, OPD website. mestinya kan sudah jalan. Terus Betul. medsos OPD juga begitu-begitu saja. Betul. Apakah ini juga karena ada disharmonis antara wali kota dan wakil wali kota nih? Kalau terakhir komunikasi itu bahwa memang sebetulnya 94-96% lah kepala daerah di kota Cilegon itu di Indonesia itu mayoritas ribut, tidak sepaham antar kepala daerah dan wakilnya. Karena memang ya itu tadi salah satu contoh Kabupaten Serang harmonis mereka Harmonis. karena kan OPD. Betul. Cilegon Pak Iman Pak Edi dulu Harmonis. Nggak ada ceritanya. Iya kan? Satu ke kanan, satu ke kiri. Nggak ada ceritanya. Almarhum Pak Haat nggak ada ceritanya. Nah makanya maksud kita yaitu tadi memang harusnya dilahirkan karena kita kan politisi berbeda dengan OPD. OPD mah sekian puluh tahun mereka tetap di situ. Kelumit di situ-situnya aja. Nah kalau kita kan per 5 tahun diperpanjang nih kan. Kalau kerja lo bagus, iya. Kalau lo kerjanya bagus, gue perpanjang sama masyarakat, ya kan. Kalau lo nggak bagus, gak gue perpanjang. Nah makanya itu yang jadi persoalan kita. Ya kayak salah satu contoh kita di badan anggaran, rapat anggaran itu kan selalu disuguhin bukunya tebel-tebel ini. Kalau buat ganjel pintu kayaknya nggak bakal geser itu pintu, iya kan? Kita kan nggak mungkin baca satu persatu, otomatis kan inti-intinya saja. Betul. Nah sama pun mungkin wali kota atau wakil wali kota disuguhkan oleh OPD data yang mungkin kurang real, belum tentu dibaca semua. Main tanda tangan, ya kan? Akhirnya ya entah itu kan
Nah, makanya kalau mungkin dari birokrat satu atau dari politisi satu, hal yang bagus lah. Karena apa? Lu fokus tuh, coba kasih tahu gue nih mungkin apa segala macam, mungkin sambil sharing atau gimana kan? Nggak mungkin juga ada dua matahari kan? Nah, Gitu. jadi saat ini Cilegon infrastruktur masih buruk, kemudian sinkronisasi atau antar OPD juga masih disharmonis. Sangat menurut saya kurang baik. Karena itu terkait masalah smart city. Memang smart city sudah lama Betul. digadang-gadang untuk wilayah kota Cilegon. Sebenarnya dari zaman Dari zaman 2014 saya menjadi anggota dewan juga sudah zaman Pak Iman digadang-gadang. juga udah. Betul, sudah ada smart city itu sudah digadang, udah didengungin lah gitu Betul. kan. Pada saat itu Pak Ajis kepala dinasnya. Ya, Saya rada sedikit dapat angin segar tuh pada saat Pak Ajis kita ke Telkom. Di situ kita belajar tuh. Akhirnya kan nggak lama Pak Ajis diganti. Mulailah smart city itu mulai redup tuh. Sekarang mulai ngedengung lagi nih, mulai kenceng lagi nih kan. Hanya beberapa kencengnya apa secara politik? hanya di beberapa titik wifi gratis. Oke. Kan sedangkan smart city itu kan bukan hanya wifi gratis Betul. atau apa. Smart city itu kan berbicara integritas antar kayak Gojek lah gitu kan. Ya, Kita mau tersistem cari lah. makan gampang. Ya kan? Kita mau cari kendaraan umum gampang. Itu kan berbicara smart city. Tapi yang saya bilang sama OPD juga bukan maksud masyarakat kita nggak pintar, bukan. Tapi kan minimal kalau kita membuat smart city, otomatis kan smart people dulu, masyarakat kita dulu nih, Kayak iya kan? smartphone ya. Iya, kita harus bikin mengerti bahwa masyarakat tuh smart city itu bukan wifi gratis saja, bukan apa aja gitu, apa-apa gitu kan. Ini juga termasuk nih smart city, gitu tuh. Yang terjadi kan saat ini masyarakat tanya wifi gratis di ruang terbuka publik, ada wifi segala macam, akhirnya pada main game segala macam kan gitu tuh. Iya. Sekarang mungkin pemahamannya itu tadi smart Iya, city kan harus smart people dulu kan. betul. Sementara people-nya belum smart, smart Iya, city padanya diartikan hanya ada wifi gratis. betul. Nah, kayak kemarin juga kan, untung alhamdulillahnya segera dilakukan perbaikan jalan di JLS. Oke. Saya kan waktu sebelum diperbaiki JLS itu kan rada kenceng juga tuh di media. Karena Betul. apa? Cilegon ini kan muka antara Pulau Jawa atau menuju Sumatera. Ya kan? Kalau kita infrastrukturnya jelek, acak-acakan, sudah pasti menjadi sorotan. Ternyata kan betul. Kita kan menjadi berita nasional tuh. Iya kan, arus mudik itu. Harus Kemacetan mudik. kita di Malah dialihkan Pelindo, ke Ciwandan. iya di Cipelindo, kemana kita di Merak segala macam jadi sorotan kan. Untungnya infrastruktur kita sudah sedikit diperbaiki. Coba kalau enggak, kan kita juga rada rewel tuh. Maksud kita apa? Cepet sih Gerak cepat. diperbaiki, karena posisinya ini kan sudah ada anggaran, yang nunggu apa lagi? Betul. Kecuali nggak ada duitnya, ini kan ada duitnya, ya kan? Dan posisinya saya bilang harusnya pemerintah juga dengan adanya arus mudik kita menjadi pintu gerbang nih antara Sumatera dan Jawa, bisa melihat peluang. UMKM tuh dihidupkan, jangan hanya sekedar yang saat ini foto setelah foto masukin media sosial selesai. Selesai. Kayak kemarin Rabek, ya kan? Bayar sekian puluh juta, ya kan? Makanya saya bilang ke salah satu media, coba kita lihat aja setelah festival ini, setelah kita bayar dapat muri, apa nanti pemberdayaan kepada pengusaha-pengusaha Rabek, ya kan? Ya mungkin targetnya hanya penghargaan. Ya kan, Tapi kalau nggak- kan kasihan gitu kan. Sekarang posisinya UMKM banyak di wilayah kota Cilegon, tapi pembinaannya kan kurang maksimal. betul. Tapi kan lebih baik misalnya, saya juga saranin kepada ketua DPRD dan yang lain, saya sampaikan bahwa coba sih ada pengusaha-pengusaha lokal nih, ya kan, yang bikin gipang di Bulakan ada, yang bikin gegetas atau apapun makanan-makanan tradisional waktu zaman kita kecil lah. Kan ditipinnya ke Moro Seneng, ke ya perusahaan pengusaha-pengusaha yang memang udah Toko ada, oleh-oleh. toko oleh-oleh atau segala macam. Kenapa sih kita kantor DPRD, wali kota, kelurahan, kecamatan, industri, Anda harus menggunakan masakan-masakan atau buatan kue-kue lokal? Kan bisa dilakukan hal seperti itu. Betul. Masa tenaga kerja nggak mau, kue-kue lokal aja nggak mau, iya kan? Itulah makanya saya bilang fokus salah satu. Jangan ini mah peresmian UMKM, foto, nyanyi, beres. Ya kan, tidak ada tindak lanjutnya. Maksud kita harus ada tindak lanjut eksekusi yang memang betul-betul didorong. Karena kan mereka ini UMKM ini kan market yang mereka butuhkan. Betul.
setelah dibangun, setelah dibentuk, dia bisa buatnya, tapi nggak ada marketnya percuma. Tidak ada keberlanjutan. Iya. Betul. Nah, makanya marketnya kan harusnya disiapin dalam hal ini dari pemerintah sendiri, gitu kan. Siap. Karena waktu nih, Siap, Kang Haji. siap. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, banyak yang ingin saya. Saya juga masih banyak sebetulnya menggunakan ini kan. Tapi karena durasi kita terbatas, Iya, nanti iya. Kang Haji boleh kita podcast lagi. Siap. Di sini bisa, di kantor juga bisa. Siap. Siap. Terima kasih Kang Haji, Sama-sama, Kang. Ketua Komisi 4 DPRD Cilegon, masih Siap. muda, masih fresh dan Ya. masih banyak mimpi-mimpi sepertinya Betul, untuk Kota betul. Cilegon yang belum Betul. tercapai. Betul. Mudah-mudahan kita doakan dia kuat Amin. sebagai anggota dewan, kemudian mimpi-mimpinya untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran masyarakat Cilegon juga tercapai. Amin. Terima kasih Kang Haji sudah hadir di podcast Siap. Banten Ekbis. Siap. Semoga kita ketemu lagi Amin. Terima dimanapun. kasih. Kita juga udah diundang nih kan. Baik Sobat Ya. Ekbis, itu saja mungkin perbincangan kita kali ini dengan Kang Erik Erlangga. Ini perpaduan antara Menteri BUMN dan Menteri Ketum Golkar. Ketum Golkar. Semoga tetap menguning sampai DPR RI. Amin. Sampai jumpa lagi. Terima kasih untuk sore hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.